Ibu-ibu cukup itu kursinya yang di belakang? Pas ya? Masya Allah. Kalau ada lagi gimana? Oh, nanti dari yang bapak-bapak insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, sabahul khair, sabahun nur. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Sami sehat nggih, Bapak Ibu-ibu? Alhamdulillah. Langsung saja kita absen terlebih dahulu. Pak Agus Santoso hadir. Bu Ambar Hadiati hadir. Alhamdulillah. Bu Andi Endang izin. Bu Astuti hadir. Alhamdulillah. Bu Bekti Rianti hadir. Bu Devi hadir. Alhamdulillah. Bu Dwi Yuliarti hadir. Alhamdulillah. Bu Eri Yuliani Putri hadir. Bu Erni Maija hadir. Alhamdulillah. Bu Eti Puji izin. Yeah. Bu Etika hadir. Alhamdulillah. Bu Handayani hadir. Pak Harsono. Pak Harsono hadir. Alhamdulillah. Bu Heni Yuniarti hadir. Bu Hikmastuti hadir. Bu Lis Ismiati hadir. Pak Muntarik belum. Bu Musinem hadir. Pak Muslih hadir. Pak Pujiarto hadir. Bu Purbaningsih belum. Bu Rasmini, Bu Retni Astuti, Bu Rohani hadir. Bu Rosidah hadir. Bu Salbiah, Bu Siti Khadijah hadir. Bu Siti Nuryati hadir. Alhamdulillah. Monggo Pak Aris. Bu Siti Rahayu hadir. Bu Siti Sarifah hadir. Bu Siti Sugianti hadir. Bu Siti Surya hadir. Pak Sugi Hartoyo hadir. Sehat nggih Pak? Alhamdulillah. Pak Suharjo hadir. Bu Sukarni hadir. Bu Sumarsih hadir. Pak Suparman izin ya. Pak Supriyo hadir. Bu Surati hadir. Pak Wargono ini izin ya. Ya. Bu Wasmiati hadir. Bu Wigati Ningsih. Mana Bu Wigati? Ada? Mana Bu? Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Bu Pak Aris Tomo hadir. Bu Yeti izin. Bu Subekti Laraning Tias hadirah. Bu Siti Nurhayatun
Bu Sri Sugiyarti hadira. Bu Neni Yudianti hadira. Bu Yulianti hadira. Bu Sarkini belum kelihatan ini ya. Ada? Pak Rohadi hadir, alhamdulillah. Bu Maizer Nahdi hadir, alhamdulillah. Bu Mei Nuryanti hadirah. Pak Suryono ada? Belum? Sudah semua ini Bu? Pak? Sudah dipanggil? Ada yang belum dipanggil? Sudah ya? Yeah. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melangkahkan kaki kita ke madrasah yang kita cintai ini, Madrasah Al-Barokah, Lansia Al-Barokah. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akan melanjutkan lagi masih pada bab yang kedua ya. Masih bab yang kedua, kita masih membahas kaitan dengan keistimewaan tauhid ya. Kita masih membahas keistimewaan dan dosa-dosa yang diampuni karena orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ya. Pada kesempatan yang lalu kita masih membahas hadis ya, dalil yang kedua. Dalil atau hujjah yang kedua yang dibawakan oleh penulis itu masih juga hadis dari Nabi yang menyebutkan akan keutamaan atau keistimewaan orang yang mentauhidkan Allah. Nanti disebutkan di dalam hadis ini ya. Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala juga dia meyakini akan keyakinan yang benar berkaitan dengan Nabi SAW, alias kita memuliakan Nabi, tetapi juga tidak kemudian berlebihan gitu ya, mengangkat Nabi melebihi dari apa yang semestinya. Nun sewu Ibu, berarti di belakangnya bapak-bapak, nggih. Kemudian juga kemarin kita membahas kaitan dengan keyakinan yang benar ya, yang diyakini oleh seorang mukmin kaitan dengan Nabi Isa alaihis salam. Sama apa yang diyakini dengan mau digeser. Nggih, monggo. Ya. Sama dengan apa yang kita yakini berkaitan dengan Nabi kita, tidak berlebihan dan juga tidak menyepelekan ya. Berkaitan juga dengan keimanan dengan Nabi Isa ya. Karena termasuk dari rukun iman ya. Nanti kan rukun iman itu ada berapa? 6 ya. Di antara rukun iman itu adalah meyakini akan adanya diutusnya Nabi dan Rasul. Ya kan? Yang pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, mengimani akan kitab-kitab. Termasuk juga rukun iman adalah meyakini akan adanya Rasul dan Nabi. Ya. Mungkin kita sempat menyebutkan ya, setiap Rasul itu pasti Nabi, setiap Rasul itu pasti Nabi, tetapi tidak setiap Nabi itu Rasul. Dan juga kita pernah menyebutkan ya, jumlah Nabi ya, ada berapa Bu? Pak? 124.000. Tahunya dari mana? Bukannya yang di Al-Quran itu hanya 25. Iya, yang disebutkan di dalam Al-Quran itu memang 25 Nabi dan
rasul. Tetapi itu tidak kemudian membatasi bahwasanya jumlah nabi dan rasul itu hanya 25, tidak. Taunya dari mana? Dari hadis, ya. Nanti di dalam riwayat Abu Dzar, ya. Nabi pernah ditanya, su'ilan Nabi an adadil anbiya. Nabi itu pernah ditanya jumlah nabi itu berapa, ya. Maka Nabi menyebutkan mi'atu alf arba'ah wa ishruna alf, ya. Mi'atu alf itu berarti 100.000. 100 mi'atu alf arba'ah wa ishrin alf, ya. 124.000. Banyak apa sedikit? Banyak. Dan ini sebagai bukti bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu tidak memerintahkan suatu syariat gitu ya, kecuali Allah sudah menjelaskan syariat tersebut. Dengan apa? Dengan mengutus para nabi dan rasul. Ya. Dan dari 124.000 ini kan nabi ya. Nabi. Dari 124.000 ini ada sekitar berapa rasul? 315 ya, rasul. Ada yang meriwayat yang lain menyebutkan ada 313 juga ada, ya, rasul. Karena rasul ini lebih tinggi, ya, kedudukannya. Rasul ini dia membawa syariat yang baru, berbeda dengan syariat rasul atau nabi sebelumnya, ya. Dari 124.000 itu ada 315 rasul, dan tidak semuanya diceritakan di dalam Al-Qur'an, ya. Tidak semuanya. Yang diceritakan itu ada 25 di dalam Al-Qur'an. Termasuk yang kita yakini. Maka gimana kok yang disebutkan 25 terus yang lainnya gimana? Kita meyakini juga atau tidak? Iya. Kita meyakini secara umum, ya. Baik yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an maupun yang tidak diceritakan di dalam Al-Qur'an, kita meyakini semuanya, ya. Dan di antara 315 itu adalah ya Nabi Isa alaihi salam, kan gitu nggih. Dan kita meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan rasulnya. Kemarin kita sebutkan ya abduhu wa rasul, itu maknanya adalah kita tidak kemudian menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan, ya. Juga tidak menganggap Nabi Isa itu adalah anak hasil dari zina. Beda dengan orang-orang Yahudi, ya. Mereka menganggap Nabi Isa ini anak dari wanita yang sudah berzina, ya. Karena ibunya Maryam itu ketika melahirkan Nabi Isa itu tanpa adanya ayah. Tapi kita sebutkan di dalam hadis itu maknanya adalah, atau orang mukmin itu meyakini bahwasanya di dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwasanya Maryam itu adalah imro'ah azizah, ya. Wanita yang mulia, yang menjaga kehormatannya. Tapi memang kemudian Allah takdirkan, ya, Maryam ini memiliki anak tanpa adanya bapak atau suami, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita sebutkan sebetulnya kalau mau dibandingkan lebih lebih ajib gitu ya, lebih istimewa lagi bagaimana Allah menciptakan Adam tanpa adanya bapak dan juga tanpa adanya ibu, kan gitu, ya. Kalau mau dibandingkan gitu nggih antara Adam dan Nabi Isa alaihissalam, ya, maka ya Adam ini lebih dahsyat lagi, dalam artian adalah Allah ciptakan tanpa adanya ayah ataupun ibu, ya. Dan kita sebagai orang yang mukmin, muslim, itu meyakini Nabi Isa alaihissalam itu adalah utusan Allah dan hamba Allah, tanpa kemudian berlebihan, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi, di sini juga ada keyakinan yang kemudian menjadikan orang itu nantinya akan mendapatkan jaminan surga, ya. Yaitu meyakini akan adanya
wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Ya, ini di buku yang ini masih di halaman ke-8 ya. Lanjutan hadisnya ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa jannata haqqun wan naru haqqun. Dapat ini Bapak Ibu-ibu kalimatnya? Wal jannata haqqun wan naru haqqun. Ini hadis di baris yang ketiga itu nggih. Ya. Apa artinya? Itu adalah meyakini, menyaksikan bahwasanya apa? Bersaksi bahwasanya surga adalah hak. Hak itu artinya sesuatu yang nyata, yang benar adanya. Wan naru haqqun, dan juga meyakini bahwasanya neraka itu adalah sesuatu yang benar, yang hak. Dan ini nanti juga masih berkaitan dengan rukun iman. Sebetulnya ini masih berkaitan dengan rukun iman. Kira-kira rukun iman yang keberapa, Bu? Tadi kan sampai iman kepada Rasul. Setelah itu iman kepada hari akhir. Nah, keyakinan akan adanya surga dan neraka ini termasuk dari rukun yang kelima itu. Meyakini akan adanya hari akhir ya. Karena nanti kalau kita membahas tentang hari akhir itu awalnya adalah dimulai dari yang namanya al-barzakh. Apa itu al-barzakh? Jadi kehidupan setelah dunia, alam kubur itu, alam barzakh itu sudah menjadi muqaddimah ya. Hari akhir ya. Belum nanti termasuk juga berkaitan dengan al-barzakh, meyakini akan adanya fitnah ya. Fitnah kubur itu adalah pertanyaan dari malaikat ya. Semua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di alam kubur ya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Waman nabiyuka, siapa nabimu? Wama dinuka, agama apa yang engkau yakini ketika di dunia ini. Semua orang itu akan mengalami fitnah kubur, artinya adalah tadi pertanyaan dari malaikat. Dan tentunya ini bukan kemudian orang nanti kalau mau meninggal persiapan dulu pertanyaannya nanti dijawab gitu ya. Allah gitu ya. Kemudian Muhammad gitu ya. Atau Islam. Apakah itu berdasarkan pengetahuan? Tidak. Ini nanti juga ada kaitannya dengan amal ya. Apakah dia betul ketika mengatakan asyahadah? Ini juga nanti kaitannya dengan syahadat, orang bersaksi ya. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia itu jujur atau tidak gitu ya. Kemudian mengamalkan kandungan dari kalimat la ilaha illallah atau tidak. Ini nanti ada kaitannya dengan orang itu bisa atau tidak menjawab pertanyaan malaikat. Termasuk juga nanti berkaitan dengan Nabi. Apakah ketika dia meyakini wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dia itu melaksanakan konsekuensi dari syahadat kepada Nabi? Ya diantaranya adalah mentaati Nabi kan gitu nggih. Apa yang Nabi perintahkan kemudian ditunaikan, apa yang Nabi larang kemudian dijauhi atau ditinggalkan ya, atau malahan sebaliknya kan gitu. Ini nanti ada kaitannya. Orang itu bisa menjawab fitnah kubur atau tidak. Termasuk juga ketika orang ditanya madinuk, apa agamamu ya. Jadi ini butuh persiapan, dan itu adalah kaitan dengan keyakinan. Kembali lagi ini adalah akidah ya. Kaitan dengan keyakinan seorang hamba. Yang mana keyakinan itu tidak hanya diucapkan di dalam lisan, tidak hanya diyakini di dalam hati, tetapi juga butuh diamalkan, dipraktekkan ya. Dan tentunya kita di dalam sholat kita kan kita diajari untuk apa? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari fitnah ya. Fitnah ada 4 ya. Ada 4 kita diajari di dalam sholat itu. Di akhir sholat itu ada doa kita
meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal kan gitu ya. Dari apa? Dari fitnah dajjal, fitnah apa namanya? Termasuk juga adalah dunia ya, dan juga fitnah apa namanya? Siksa neraka dan juga siksa fitnah kubur. Itu termasuk diantaranya adalah ya kita diberi kekuatan, dikuatkan, apa namanya, apa yang kita yakini itu kemudian tetap Allah berikan ketetapan sehingga kita bisa menjawab apa pertanyaan-pertanyaan malaikat. Ya. Makanya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi di dalam sholat itu semuanya adalah sesuatu yang kita butuhkan. Ya. Termasuk adalah untuk kehidupan nanti setelah di dunia. Makanya Nabi ketika apa namanya menguburkan sahabatnya setelah selesai dikuburkan apa? Mendoakan mayit kan gitu. Apa doanya? Ya, supaya mayit itu dikuatkan, diteguhkan, ya. Sehingga dia bisa menjawab pertanyaan malaikat. Allahumma tsabbithu, ya. Allahumma tsabbithu, ya Allah, teguhkan mayit ya, karena ketika setelah dikubur itu nanti mayit akan apa? Ditanya oleh malaikat. Ya. Ini semua orang semua kita akan apa namanya melalui yang namanya fitnah kubur, dan ini bagian dari keimanan kepada hari akhir. Nanti setelahnya ada keyakinan bahwasanya seluruh manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di padang mahsyar, akan ditunjukkan catatan amal. Itu semuanya adalah keyakinan tentang hari kiamat. Termasuk nanti ada yang namanya sirat, apa itu sirat? Jembatan ya. Kemudian ada timbangan, seluruh amal itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga adalah keyakinan seorang mukmin meyakini akan adanya al-jannah wan nar, yaitu surga dan neraka. Karena surga ini adalah tempat kembalinya orang-orang yang beriman, bertakwa, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tempat kembalinya orang-orang yang beramal soleh ya, ketika di dunia. Ya. Adapun neraka ini adalah kembalinya orang-orang kafir ya. Orang-orang yang musyrik ya, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tempat kembalinya adalah ke neraka. Nah, kalau umpamanya ditanya sebetulnya surga dan neraka itu sekarang ini masih ada, sudah ada atau nanti baru ada ketika setelah kiamat baru kemudian Allah ciptakan surga dan neraka? Sudah ada atau belum, Bu, Pak? Sudah ada, yakin? Ya, betul, Bu, ya, Pak. Jadi surga dan neraka itu sudah Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan makhluk ini ya. Ini saya bawakan di dalam apa namanya? Di kitab yang lain ya. Ini kitab namanya kitab Akidah ya, judulnya juga Akidah juga, ini Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang dikarang oleh salah seorang guru di Mekah sana, di Universitas Ummul Qura. Pernah dengar, Bu? Universitas Ummul Qura. Di mana tempatnya? Di Mekah, ya. Ummul Qura itu di Mekah, dan ini termasuk universitas yang sudah lama gitu ya. Ya. Walaupun memang apa namanya? Kuliah di Arab sana, di Saudi sana tidak hanya di Mekah. Di Madinah juga ada, atau di tempat lain juga banyak, di Riyadh, di ibu kota Saudi itu juga ada ya. Dan rata-rata kalau kuliah di sana itu gratis gitu nggih. Gratis, dan biasanya dapat apa namanya? Beasiswa tunjangan ya sehari-hari gitu ya. Nah,
Ini di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah meyakini bahwasanya surga itu sudah ada, sekarang itu sudah ada dan akan terus ada sampai hari kiamat. Ya. Ini disebutkan annal jannah wan nar makhluqatani, ya. Jadi surga dan neraka itu juga adalah makhluk Allah. Makhluk Allah itu jadi maknanya adalah dua tempat ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maujudatanil an, dan saat ini pun yang namanya surga dan neraka itu sudah ada, ya. Ini kemudian disebutkan perkataan diantaranya adalah Imam Ahmad, ya, rahimahullah. Imam Ahmad ini kenal Bu siapa Imam Ahmad, Pak? Imam Ahmad ini salah satu imam 4 madhab. Kalau di dalam nanti kalau kita belajar tentang fikih biasanya itu nanti ada 4 madhab. Madhab itu madhab artinya sendiri ke jalan, ya. Cara di dalam mengambil pemahaman di dalam Al-Quran atau hadis gitu, ya. Itu ada 4, ya. Mungkin yang kita kenal ada yang namanya Imam Abu Hanifah, ada juga Imam Malik, ya, rahimahullah. Kemudian yang terkenal di Indonesia itu adalah Imam Syafi'i atau disebutnya mazhab Syafi'i, ya. Nah, yang keempat itu adalah Imam Ahmad ini. Ya, Imam Ahmad bin Hambal, makanya mazhabnya itu adalah Hambali. Ya. Maka salah satu yang dikatakan, ini perkataan dari Imam Ahmad berkaitan dengan surga dan neraka, beliau menyebutkan, ya, Anallah khalaqal jannah qabla khalq, ya. Allah itu sudah menciptakan surga sebelum menciptakan alam semesta. Jadi lebih dahulu mana? Surga dulu, ya, sebelum alam semesta ini, ya. Wa naimiha daim, dan kenikmatan yang ada di dalamnya itu akan terus ada gitu, ya. Begitu pula dengan apa? Neraka. Wa khalaqan nar qablal khalqil khalq, ya. Allah juga telah menciptakan neraka sebelum menciptakan alam semesta ini, ya. Namun bedanya kalau neraka itu adalah tempat di dalamnya berisi tentang apa? Hukuman azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau kita ditanya surga pada saat ini sudah ada atau belum, maka sudah ada dan akan terus ada sampai hari kiamat. Ya. Mungkin ada pertanyaan gitu, ya. Bukannya nanti terjadi kiamat kan gitu, ya. Terjadi kiamat, bukankah semuanya akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana? Iya. Maka dijelaskan, diterangkan oleh para ulama bahwasanya seluruh alam semesta ini akan hancur, tetapi memang ada makhluk-makhluk yang tetap Allah jaga, tidak hancur. Jadi dikecualikan gitu, nggih. Semua alam semesta hancur, langit-langit runtuh, ya. Bumi kemudian hancur, planet-planet saling apa? Bertabrakan, ya, bintang-bintang itu semuanya hancur, ya. Tetapi tetap ada makhluk-makhluk yang Allah jaga, ya, tetap alias tidak hancur. Bahkan seluruh manusia, seluruh malaikat pun juga akan apa? Akan binasa semuanya, ya. Bahkan nanti malaikat yang apa? Tugasnya mencabut nyawa pun dia akan apa? Akan mati juga, ya. Namun memang kemudian ini keterangan dari para ulama, memang ada makhluk-makhluk Allah yang tetap Allah jaga. Di antaranya adalah apa? Surga dan neraka. Di antaranya adalah surga dan neraka, ya. Ini disebutkan di dalam kitab ini juga. Wa hadza huwa mu'taqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini juga yang diyakini oleh keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis itu,
Ya. Wa hadhil mas'alah mimma ittafaqa alaihi salaf. Bahkan ini sesuatu yang menjadi ittifaq. Ittifaq itu kesepakatan para ulama. Jadi para ulama bersepakat bahwasanya surga dan neraka itu tidak akan ikut hancur ketika terjadi yang namanya kiamat. Ya. Jadi ini paling tidak dua perkara ini ya yang disebutkan di dalam kitab ini berkaitan dengan surga dan neraka. Jadi surga itu adalah Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan alam semesta ini dan akan terus ada sampai hari kiamat. Dan itu menjadi sesuatu yang Allah kecualikan, tidak hancur ketika terjadi yang namanya kiamat. Ya. Dan nanti kalau kita membahas yang namanya surga dan neraka ini sangat panjang gitu nggih. Surga itu isinya adalah sesuatu kenikmatan yang sifatnya adalah daim, terus menerus ya. Kenikmatannya enggak ada hentinya, enggak ada batasnya. Nanti disebutkan di dalam Al-Qur'an tajri min tahtiyal anhar ya. Surga itu mengalir di dalamnya sungai-sungai ya. Ada sungai nopo? Sungai susu, ada sungai madu, khamr dan seterusnya ya. Nanti kalau berbicara lagi pakaian penghuni surga ya, itu terbuat dari harir ya, dari sutra gitu ya. Kemudian bangunannya itu terbuat dari emas, berlian dan seterusnya ya. Bahkan nanti didetailkan lagi di dalam Al-Qur'an juga disebutkan ranjang-ranjang yang ada di surga itu tinggi-tinggi gitu ya, sehingga bisa melihat apa yang ada di sekitarnya. Itu semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Jadi sebetulnya kita penting juga nanti membahas yang kaitan dengan namanya surga dan neraka. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Menyebutkan nikmat-nikmat yang ada di dalam surga supaya kita terdorong bersemangat di dalam beramal, karena orang yang beramal itu kan nanti akan mendapatkan balasan di akhirat berupa surga ya. Makanya penting juga nanti kita membahas kaitan dengan surga. Makanya di dalam hadis disebutkan surga itu mala ainun ra'at. Jadi belum pernah dilihat oleh manusia sebelumnya ya. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, belum pernah terdengar sebelumnya gitu ya. Kaitan dengan nikmat di dalam surga. Wala khatara ala qalbil bashar, bahkan terdetik pun itu tidak. Ini kenikmatan di dalam surga. Ya. Belum nanti di dalam surga orang itu akan mendapatkan pasangan-pasangan dan seterusnya ya. Ini semuanya adalah perkara yang kemudian karena di dalam Al-Qur'an disebutkan kaitan dengan surga dan neraka itu disebutkan. Karena di dalam Al-Qur'an Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu ada istilah yang namanya adalah mungkin pernah disebutkan juga ya. Supaya orang itu bersemangat di dalam beramal soleh ya, melakukan perintah-perintah Allah, itu ada yang namanya adalah dorongan atau disebutnya adalah targhib. Apa Bapak Ibu? Namanya targhib, itu motivasi. Targhib itu artinya motivasi agar orang itu bersemangat di dalam beramal. Di antaranya adalah disebutkan di dalam Al-Qur'an ganjaran, pahala, balasan bagi orang-orang yang beramal soleh. Nanti di surga akan diberikan kenikmatan yang tidak ada batasnya. Tetapi juga sama juga di dalam Al-Qur'an nanti ada yang namanya lawannya targhib ini. Lawannya targhib ini artinya adalah hampir mirip dengan namanya. Tarhib. Ada targhib itu memotivasi. Kalau salah saya nulis. Tarhib ya pakai B ya. Kalau bahasa Arabnya targhibun ya. Targhib ghain ya. Kalau ini tarhib. Mirip ya, hampir mirip ya. Tarhib. Bedanya apa, Bu? Pak? Kalau ini pakai ghain ya,
Ghain, ini ghain. Kalau ini pakai H, huruf H. Tapi beda satu huruf saja artinya jadi berlawanan. Targhib ini motivasi, diantaranya dengan Allah sering menyebutkan di dalam Al-Quran kaitan dengan surga agar orang bersemangat di dalam beramal. Namun juga ada yang namanya tarhib. Ini artinya adalah menakut-nakuti atau apa? Memberi ancaman gitu ya bagi orang-orang yang tidak mau beriman gitu ya. Orang-orang yang kufur, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang melakukan kemungkaran, kemaksiatan itu akan mendapatkan yang namanya tarhib ancaman. Ya. Jadi seimbang di dalam Al-Quran itu seimbang antara tarhib dan tarhib. Makanya di dalam hadis ini juga langsung disebutkan ya. Balasan bagi orang-orang yang meyakini bahwa akan adanya surga dan neraka. Ya. Karena inilah yang menjadikan tarhib ini surga itu memotivasi. Kalau tarhib ini menjadi orang itu takut manakala akan apa? Melanggar syariat atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebetulnya ini juga baik juga, atau cara seperti yang Allah gunakan di dalam Al-Quran ini juga sebetulnya sesuatu yang baik ketika seseorang itu kemudian mendidik ya. Jadi mendidik, kalau kita punya anak gitu nggih, punya cucu umpamanya ya. Tidak kemudian dikedepankan sesuatu yang menakut-nakuti terus gitu ya. Awas nanti kalau nggak mau nurut ya, kalau nggak mau nurut biasanya dihukum gitu ya, tidak dikasih uang jajan kan gitu kan ya, atau umpamanya nanti di apa namanya ya dijewer. Itu kan seringnya seperti itu ya, kadang-kadang orang tua atau guru gitu ya lebih apa mengedepankan yang namanya tarhib tadi, menakut-nakuti. Padahal di dalam mendidik itu sebetulnya harusnya apa? Seimbang. Bahkan bagusnya adalah dikedepankan yang namanya tarhib, memotivasi. Ayo nak, kalau kamu menurut gitu ya, rajin sholat ya, rajin ngaji, nanti yang aku belikan apa namanya hadiah kan gitu ya. Ini kan bentuknya apa? Tarhib, motivasi supaya anak atau cucu itu bersemangat untuk berbuat baik gitu ya. Bukan hanya kemudian mengedepankan yang namanya tarhib, menakut-nakuti, harus seimbang. Karena memang juga kadang-kadang namanya anak kan mungkin ada yang waktunya mungkin ngeyel gitu ya, atau tidak menurut, sudah diberi motivasi tapi kok apa malahan masih melanggar kan gitu. Maka ya boleh ya memberikan apa istilahnya mewanti-wanti gitu ya. Kalau nanti melanggar, tidak mau nurut, nanti ada konsekuensi. Tapi itu seimbang. Inilah juga yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bagaimana supaya orang itu bersemangat di dalam beramal, kemudian takut kepada Allah, takut untuk melanggar aturan Allah, maka ada yang namanya tarhib, ada yang namanya tarhib. Tarhibnya dengan surga tadi, al-jannah, dan tarhibnya adalah dengan neraka. Ini juga yang kemudian apa namanya menjadi keyakinan seorang mukmin, karena nanti ketika kita membahas Al-Quran, Bapak Ibu-ibu ya, di awal-awal ya turunnya Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan keimanan tentang hari akhir. Dulu pernah kita sebutkan ada 2 fase kan gitu ya. Nabi di dalam berdakwah, ada fase di Mekah, ada di Madinah. Maka ketika di Mekah ya, itu ayat-ayat yang turun kepada Nabi itu banyak menyebutkan, menegaskan tentang hari akhir.
termasuk adalah kaitan dengan apa? Balasan. Karena orang-orang musyrik pada saat itu, ya, orang-orang kafir pada saat itu tidak meyakini akan adanya kebangkitan, tidak meyakini bahwasanya amal itu akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak yakin kalau perbuatan baik itu akan mendapatkan ganjaran berupa surga. Mereka tidak yakin itu, ya. Atau sebaliknya orang berbuat buruk, membunuh, ya, berbuat zalim, menipu, itu mereka tidak yakin kalau amal keburukan itu juga akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat yang turun, ya, di Mekah itu adalah menguatkan gitu, ya, mengajarkan, ya, agar orang itu beriman kepada hari akhir. Semua amal perbuatan hamba itu akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam surat yang pendek gitu, ya, yang mungkin sudah hafal kita semuanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang yang berbuat kebaikan walaupun sekecil biji dzarrah, ya. Biji apa, Bu? Ada yang menafsirkan biji sawi, ada yang menafsirkan mithqala dzarrah itu seperti semut kecil. Seperti semut kecil. Jadi orang berbuat baik walaupun sekecil semut gitu, ya, atau sekecil biji dzarrah, ya, khairan yarah, maka dia akan mendapati balasannya. Namun juga sebaliknya, bah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarr, ya. Maka ada istilah khairun. Ini bahasa Arab. Khairun itu artinya kebaikan. Kebaikan. Lawannya khairun berarti apa? Syarrun. Nah, tadi kan ayat selanjutnya yang terakhir syarrun. Nah, lawannya kebaikan berarti apa? Keburukan, dosa, ya. Keburukan. Waman ya'mal mithqala dzarratin syarrun, ini ya, syarrayyarah. Keburukan sekecil apapun itu juga akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama, kaitannya adalah iman. Ya, makanya kita kan membahasnya adalah tauhid, akidah. Maka di antara bahasan dari akidah tauhid itu adalah keimanan kepada hari akhir. Ya. Jadi memang ini yang menjadikan orang ketika yakin betul akan adanya surga dan neraka, itulah yang kemudian memotivasi, ya, memotivasi orang untuk beramal dan takut ketika apa? Tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas niki bahwa ibu-ibu makna wal jannatu haqqun wan naru haqqun. Ini juga sama. Kalau kita membahas tentang neraka itu, ya, kita akan menjadi takut, ya. Bagaimana umpamanya nanti salah satunya bahwasanya api yang digunakan nanti di neraka untuk mengazab, ya, orang-orang kafir, musyrik, ya, para pendosa itu adalah hanya kalau di dalam hadis disebutkan apa? Seperberapa, Bu, dari panasnya api dunia? 1/70. 1/70. Jadi panasnya api yang ada di neraka nanti itu adalah 70 kali lipat dari panasnya api yang ada di dunia. Ya. La haula wala quwata illa billah. Api saja yang di dunia ini ketika kita terkena api gitu, ya, kita kan apa? Ya kita bisa merasakan panasnya gitu, ya. Nanti ada 1000 derajat sampai umpamanya bisa melelehkan apa? Besi dan seterusnya. Ini kan itu pun sudah sangat panas. Bagaimana nanti itu baru 1/70-nya. 70 kali lipat nanti panasnya api yang ada di neraka, ya. Ini kan menggambarkan bagaimana
ya namanya yang paling rendahnya saja azab di neraka itu juga sangat sangat menyakitkan. Ini kalau di dalam hadis juga disebutkan hukuman yang paling ringan ya di neraka nanti adalah orang itu dipakaikan semacam terompah ya. Terompah itu sandal dari api neraka yang kemudian ketika memakai itu orang itu akan mendidih ya apa yang ada di dalam kepalanya. Itu nanti termasuk yang disebutkan azab yang ditimpakan kepada pamannya Nabi ya, siapa? Abdul Muthalib ya. Itu yang paling ringan seperti itu ya. Belum yang lain-lainnya ya. Nanti di dalam hadis keterangan orang yang suka an-namimah, mengadu domba ya. Kemudian orang yang suka berbuat zalim dan seterusnya itu akan mendapatkan ganjaran ya, siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sebetulnya ketika kita membahas tentang kaitan dengan neraka itu akan menjadi kita pikir-pikir gitu nggih. Pikir-pikir ketika kita akan berbuat zalim ya kepada tetangganya, kepada temannya, kita akan mikir balasan yang akan didapatkan orang yang berbuat dosa. Atau balasan bagi orang-orang yang meninggalkan sholat dan seterusnya. Ini kan ada ancaman di dalam hadis ya. Maka ini yang membuat orang tarhib ini tadi ya. Orang menjadi takut di dalam melanggar syariat. Jadi harusnya seimbang ya. Kita juga membahas surga dan juga membahas tentang neraka ya. Terakhir ini ibu-ibu, bapak-bapak ya, di dalam hadisnya dari seluruh ya keyakinan yang benar tadi ya, syahadat ya, la ilaha illallah, kemudian Muhammad dan abdu wa rasuluh, kemudian kaitan dengan Nabi Isa, termasuk juga orang itu meyakini adanya surga dan neraka. Apa kata Nabi SAW jaminannya? Adkhalahullahul jannah ya. Apa maknanya adkhalahullahul jannah? Maka Allah pasti memasukkannya ke dalam surga. Jadi ini termasuk dari keistimewaan orang yang mentauhidkan Allah ya, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mendapatkan jaminan surga. Ala ma kana minal amal ya, sesuai dengan amal yang telah diperbuat ya. Jadi karena surga itu juga nanti ada tingkatannya. Ada berapa tingkatan Bapak Ibu? Surga itu tingkat-tingkat ya. Surga itu bertingkat-tingkat gitu ya, berlevel-level ya. Ada berapa level? 8. Ada lagi yang lain? Berapa, Bu? Enggak? 8 itu pintunya, Pak. Betul, 8 itu pintunya. Abwabul jannah samaniyah ya. Nanti ada pintu Ar-Royan yang di situ khusus untuk ahlus syam, orang-orang yang berpuasa, ada yang sholat, babus sholat, babul jihad, nanti ada babul birrul walidain, khusus orang yang berbakti kepada orang tua punya jalur khusus untuk masuk ke dalam surga, pintunya sendiri ya. Namun kalau tingkatan surga nanti di hadis yang lain, al-jannah itu mi'atu darajah. Mi'ah berarti berapa? Mi'ah 100. Dan yang paling tinggi itu adalah surga Firdaus, a'laha wa awsatuha. Yang paling tinggi dan yang paling tengah. Kok bisa paling tinggi dan paling iya? Jadi kalau boleh digambarkan gitu ya, surga itu ya seperti lonjong gitu ya. Maksudnya bertingkat-tingkat dan
lonjong gitu ya. Yang paling tinggi dan yang paling tengah di sini ini adalah surga apa? Ini nanti di bawahnya ada juga lagi terus gitu ya, 100 tingkatan. Tapi yang paling tinggi dan yang paling tengah ini di dalam hadis disebutkan. Karena surga ini kan hal yang apa? Yang gaib ya. Yang orang belum pernah masuk ke dalamnya kan gitu. Maka kita tahu sifat-sifat surga, neraka ya, tingkat-tingkatannya dari mana? Dari Nabi SAW ya. Maka dikabarkan oleh Nabi surga itu ada 100 tingkatan dan yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Ketika kita berdoa mintanya yang paling rendah apa yang paling tinggi? Nabi mengajarkan kepada kita ketika berdoa itu was'alul firdaus, mintalah surga Firdaus gitu ya. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Jadi harus optimis, harus apa? Wong di dunia saja kita kalau minta sesuatu kan targetnya biasanya tinggi itu dunia ya. Maka akhirat juga harus apa? Targetnya yang paling tinggi gitu ya. Was'alul firdaus. Nabi mengatakan mintalah kepada Allah surga Firdaus yang paling tinggi dan yang paling tengah ya. Dan kalau kita membahas tadi kaitan dengan hadis ini ya tadi Allah Subhanahu wa taala itu akan memasukkan hambanya ke dalam surga itu sesuai dengan amalnya. Ya, ini juga bentuk dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bersungguh-sungguh di dalam beramal ya. Kemudian dia maunya berjihad di jalan Allah Subhanahu, dia akan mendapatkan apa? Tingkatan yang tinggi. Dan termasuk orang yang akan mendapatkan tingkatan tinggi di dalam surga adalah siapa? Bapak Ibu-ibu? Orang yang menuntut ilmu. Nah, ini motivasi juga. Ya, orang yang menuntut ilmu juga punya kesempatan mendapatkan derajat yang tinggi, surga yang tinggi. Apa ada dalilnya? Ada. Dalilnya apa, Bapak Ibu-ibu? Ini di dalam Al-Qur'an. Mungkin sering pernah mendengar yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Itu surat apa? Surat apa, Bapak Ibu? Bisa dilihat di HP-nya ya. Ini untuk nanti buat dalil gitu, yarfa'illah. Ini nanti di dalam surat Al-Mujadalah. Ayat keberapa? Ayat 11 ya. Surat Al-Mujadalah ayat 11 ya. Al-Mujadalah. Bisa mujadalah, bisa mujadilah nanti di dalam itu. Ayat 11 ini keutamaan orang yang menuntut ilmu. Itu juga akan menjadikan orang itu diangkat derajatnya ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Allah itu akan mengangkat ya sebagian atau Allah yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Allah akan mengangkat ya derajat orang-orang yang beriman ya di antara kalian. Nah, ini lanjutannya walladzina utul ilma, dan orang yang utul ilm ya. Belajar ilmu agama, darajat ya. Itu mengangkat beberapa derajat. Ya. Termasuk juga nanti adalah yang disebutkan di dalam hadis bagaimana orang itu ketika memiliki anak yang soleh ya, yang terus mendoakan orang tuanya, memintakan ampun kepada Allah, kepada orang tuanya, ini yang kemudian mengangkat derajat orang tua tersebut. Ya. Nah, nanti di dalam hadis juga disebutkan ada seseorang yang dia ketika di dunia amal ibadahnya biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Tetapi ketika nanti di akhirat ternyata dia mendapatkan apa? Ya, surga atau derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang itu bertanya, "Kenapa kok saya bisa mendapatkan derajat yang mulia ini padahal amalan saya biasa saja?" Maka di antara disebutkan di situ apa? Hadis itu bistighfari
waladikas sholih. Itu engkau dapatkan karena apa? Anakmu telah banyak memintakan ampun kepada dirimu. Jadi permintaan ampun, doa yang sering diucapkan, Robbi fili wali wali daya, atau warhamhuma atau rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini sebetulnya doa-doa yang diajarkan ya di dalam Al-Qur'an itu ya. Itu untuk apa? Agar seorang anak itu bisa berbakti kepada orang tua walaupun orang tuanya itu sudah meninggal. Kita kan pingin orang tua kita mendapatkan kemuliaan, ya diantaranya itu tadi banyak mendoakan orang tua di setiap sholat kita gitu ya, atau pas lagi sujud itu kan posisi di mana orang itu sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa kita barengi zikir sujud itu dibarengi dengan apa? Kita memintakan ampun untuk orang tua kita. Ini sarana agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang tua kita ya. Di antaranya adalah dengan kita memohonkan ampun kepada orang tua kita ya. Jadi ini makna dari Allah memasukkan hambanya itu, semua orang yang bertauhid beriman kepada Allah itu jaminannya surga, tetapi tidak semuanya kemudian dalam satu level karena juga amal itu juga bermacam-macam, berbeda-beda. Maka disesuaikan dengan amal yang telah diperbuat ketika di dunia. Jelas nggih Bapak Ibu-ibu? Jadi alhamdulillah kita baru menyelesaikan dalil yang kedua ya, berkaitan dengan keistimewaan tauhid. Dari dalil ini adalah keistimewaan orang beriman yang mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, itu mendapatkan jaminan. Jaminan apa? Surga, dimasukkan ke dalam surga. Walaupun nanti memang berbeda-beda ya antara satu dengan yang lainnya. Dan juga nanti kalau di dalam kitab ini dijelaskan jaminan surga, masuk surga itu ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Maksudnya apa? Yang sempurna? Yang sempurna adalah orang yang memurnikan tauhid dan dia menjaga dari kemaksiatan. Maka itu akan dijamin masuk surga tanpa kemudian mendapatkan azab. Tapi ada juga orang yang mendapatkan jaminan surga tetapi tidak sempurna. Maksudnya apa? Ya bisa jadi karena ketika di dunia pernah berbuat dosa gitu nggih. Tapi tidak kemudian orang bertobat gitu ya. Beda halnya kalau orang kemudian berbuat dosa, dia bertobat, itu Allah akan ampuni. Tetapi ketika orang itu kemudian tidak bertobat gitu ya, maka dia mendapatkan tetap kembalinya nanti ke surga, tetapi tidak sempurna, alias bisa jadi orang itu akan mampir dulu, mampir kok ke neraka gitu ya wali. Kan ini suatu apa? Ya yang mengerikan gitu ya. Melihat neraka ya, diazab di neraka karena tadi orang itu sudah berbuat dosa, tetapi tetap jaminannya orang yang beriman kalau ada di dalam dirinya itu keimanan, maka itulah yang menyebabkan orang itu akan tempat kembalinya adalah ke surga. Apa ada dalilnya? Ada nanti di dalam hadis yang panjang ya. Nanti berkaitan dengan syafaat ya. Jadi orang soleh itu nanti juga akan bisa memberikan syafaat. Syafaat itu maksudnya meminta kepada Allah agar saudaranya itu diselamatkan dari neraka. Itu nanti disebutkan di dalam hadis itu, kalau jadi orang yang masuk surga duluan nanti diberikan kesempatan oleh Allah untuk melihat ke dalam neraka, ada enggak saudara yang dikenal yang masih di dalamnya ada keimanan, diselamatkan, diajak masuk ke dalam surga ya. Itu nanti ada di dalam hadis. Insyaallah di bab-bab selanjutnya ya akan dijelaskan itu. Itu kaitan dengan syafaat.
Cekap nggih Bapak Ibu-ibu atau ada yang mau ditanyakan? Hah? Satu ya Pak ya? Nggih. Syahadat. Nggih. Padahal surga itu nanti masuknya ketika hari kiamat. Ya. Ketika di alam kubur itu diapakan? Oh, nggih. Ya. Ini Bapak ada pertanyaan tadi. Ini juga nanti berkaitan dengan keutamaan kalimat tauhid ya. Di antaranya adalah orang yang nanti di akhir hayatnya ucapan yang terucap dari lisannya adalah kalimat tauhid, maka itu Allah akan dijamin orang itu masuk surga ya. Adapun langsung masuk surga itu wallahu alam ya seperti apa, tetapi yang jelas kalaupun dia kemudian nanti di alam barzah maka dia akan mendapatkan kenikmatan ya. Kenikmatan di dalam barzah itu ya diantaranya adalah akan diluaskan kuburnya kan gitu ya, akan diterangi kuburannya, akan diberi teman gitu ya yang baik dari amal soleh yang sudah dia perbuat ketika di dunia. Jadi memang makanya disyariatkan ketika al-ihtidhar alias sakaratul maut itu adalah orang itu ditalkin alias dituntun untuk mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah karena keutamaannya adalah tadi ya akan mendapatkan jaminan berupa surga. Ini juga keistimewaan dari tauhid. Semoga kita diberikan oleh Allah ya taufik ya. Taufik untuk bisa mendapatkan yang namanya husnul khotimah, akhir yang baik ya. Ya diantaranya tadi orang kemudian bisa mengucapkan kalimat tauhid, dimudahkan untuk beramal ya. Diangkat derajatnya dengan kita ya menuntut ilmu dan seterusnya. Ini adalah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cekap nggih Bapak? Nggih. Hah? Oh. Iya. Apakah sebelum ini sudah ada kiamat? Sebelum ini masihkah di kehidupan dunia? Nggih. Kadang-kadang kita mendengar ada orang yang masuk surga misalnya Dewi Masito masuk surga, kemudian pelaku yang memberikan minum kepada anjing masuk surga. Ya. Jadi kalau yang namanya kiamat al-kubra, ya kiamat yang besar, hancurnya alam semesta belum, ya. Belum terjadi. Tetapi kalau ada istilah kiamat sughra itu ada ya, kematian ya. Ada orang meninggal itu kiamat sughra atau bencana. Tetapi kalau kaitan dengan tadi kabar-kabar itu adalah sesuatu yang nanti akan baru terjadi. Tetapi Nabi sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentang nanti banyaknya penghuni surga itu adalah orang-orang miskin umpamanya. Taunya dari mana? Ya Nabi diberitahukan. Bahkan nanti di dalam Isra Mi'raj Nabi diperlihatkan ya kondisi penghuni surga. Ini bukan menunjukkan itu adalah setelah kiamat, bukan, tetapi adalah sesuatu yang belum terjadi. Tapi Nabi sudah dikabarkan. Ya ini termasuk mukjizat ya, keutamaan Nabi kita Nabi Muhammad SAW diberitakan oleh Allah tentang sesuatu yang nanti akan terjadi ketika di surga. Wallahu ta'ala bisawab. Seperti itu nggih Bu nggih. Jadi belum, kalau yang namanya kiamat kubro itu belum terjadi. Ya nanti ada tanda-tandanya juga gitu ya. Ada tanda-tandanya. Nggih, cekap kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.